Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari yang cerah ini, kita akan melakukan evaluasi program kerja di bulan Maret, yang mana akan dilaksanakan evaluasi program kerja sekolah penulisan dan dimulai dari divisi propaganda. Monggo Yusuf selaku kepala divisi propaganda. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Di sini kami atau saya sebagai Ketua Divisi Propaganda akan menjelaskan secara singkat terkait kinerja bulanan kami, yaitu tentang program kerja sekolah penulisan. Nah, tugas dasar kami adalah untuk bisa mempengaruhi dan mengubah cara pandang setiap anggota maupun keluarga mahasiswa yang ada di fakultas untuk bisa berpikir terkait dengan penulisan. Dan untuk sejauh ini tugas kami berjalan dengan lancar, tugas kami sesuai dengan rencana, jadi sejauh ini tidak ada hal yang berarti dalam artian ada permasalahan atau tidak. Dan itu dari saya, terima kasih. Oke, jadi dari divisi propaganda aman ya Ucup? Aman ya Suf? Gak ada kendala? Oke, langsung lanjut ke divisi humas. Monggo Dava selaku core divisi humas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya sebagai ketua divisi humas ingin menjelaskan tentang kerja kami pada bulan Maret, yaitu sebagai profesi humas kami bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, dan meraih simpati untuk membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu dan menerima sebuah situasi. Dan dalam sejauh ini, untuk hal-hal tersebut lumayan terkendali dan aman-aman saja. Namun ada sedikit masalah dalam salah satu anggota kami, di mana saya tidak bisa untuk mendapat informasi darinya dalam bulan-bulan terakhir. Jadi ada kendala dari ini ya? Satu orang apa gimana Dava? Untuk kendala ini berasal dari satu orang saja karena dia hampir yang memegang semua pekerjaan pada bulan Maret, sehingga saya hampir tidak mendapatkan informasi sama sekali. Gitu. Boleh tahu siapa ya ini orangnya? Anggota tersebut bernama Divna. Berarti kalau misalkan Divna nggak bisa dihubungi ya, berarti kan dia nggak kerja. Itu tugas dari si humas sendiri tuh apakah masih berjalan lancar atau gimana? Karena saya tidak mendapatkan informasi darinya, jadi saya mengambil alih tugasnya selama bulan Maret kemarin. Oke. Aku ucapkan terima kasih sama Dava sebelumnya. Mungkin teman-teman yang lain dapat informasi dari Divna atau mungkin teman dekatnya di sini. Soalnya saya sendiri juga kurang tahu mengenai Divna. Mungkin teman-teman yang lain ada
informasi kenapa Divna ini nggak bisa dihubungi atau dibilang nggak bertanggung jawab? Kalau dari aku sendiri nggak ada. Maksudnya kita kalau secara keanggotaan saya belum melihat Divna aktif dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, Dava, itu Divna itu dari awal apa baru-baru ini? Sepertinya sih waktu pertengahan jalan kemarin dia tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada kabar sama sekali. Itu sudah kamu coba kontak? Sudah saya coba, tapi tidak ada respon atau jawaban sama sekali. Gitu ya. Berarti ini permasalahannya ada di Divna ya? Jadi Ya. terhambat. Oke. Mungkin Zafira selaku teman dekatnya mungkin bisa menyampaikan informasi. Setahu saya Zafira dekat sama Divna ya? Iya, izin masuk Ibu Ketua. Ya, monggo. Sekalian aku mau bilang ya, mengenai proker sebelumnya, sekolah penulisan, itu saya menghubungi pihak Divna untuk mengerjakan salah satu tugasnya di sekolah penulisan. Namun, tidak ada respon terkait hal tersebut. Dan itu sangat menghambat program kerja dari organisasi kita. Setelah itu pun saya menghubungi pihak Divna dan berusaha untuk menelpon, namun tidak ada jawaban dari Divna. Seperti itu. Oke. Jadi gini aja. Nanti aku coba calling Divna, coba kontak Divna. Intinya aku ngelakuin pendekatan dulu. Kenapa sih anak ini kayak gini? Apa emang ada kendala tersendiri yang dia tidak bisa cerita kepada kita semua? Terus nanti kalau misalkan aku udah dapet informasi, nanti sebisa mungkin teman-teman aku adain rapat besar lagi ya untuk bahas permasalahan Divna ini. Apakah bersedia? Siap, bersedia. Iya. Oke. Kalau gitu rapat hari ini saya tutup. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Divna, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Vina. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, aku langsung to the point aja ya Divna. Mau nanyain sesuatu ke kamu. Jadi gini, aku dapat kabar dari teman-teman kalau kamu itu udah nggak bertanggung jawab lagi di organisasi, udah nggak bertanggung jawab lagi atas tugas-tugasmu. Kamu tuh dihubungin susah, nggak bales, nggak ngangkat. Itu kalau boleh tahu alasannya apa ya? Sebenarnya ada sih urusan yang penting banget. Jadinya aku bingung bagi waktu sama organisasi itu tadi, Vin. Gitu. Itu hal yang privat ya? Apa kamu nggak bisa cerita gitu? Mungkin aku bisa ngasih solusi atau bisa bantu gitu. Ya sebenarnya ini buat aku tuh privat banget sih, Vin. Tapi ya karena aku anggap kamu sebagai ketua organisasi, mungkin aku bisa ceritain ke kamu lah ya, siapa tahu nanti biar nemu solusinya juga gitu. Iya, boleh. Monggo sok cerita Divna. Jadi sebenarnya aku tuh selama ini susah dihubungin, terus ghosting sama teman-teman, dihubungin itu nggak bisa, ditelepon, di WA atau segala macam itu susah banget. Buat dihubungin itu karena aku tuh sambil kerja pun sebenarnya, karena kondisi ekonomi keluarga aku lagi nggak stabil karena pandemi COVID-19 ini juga. Makanya aku belain buat sambil kerja, kuliah, buat itu bantu orang tua gitu dengan kebutuhan
berarti kamu emang kerja ya Div sekarang, kerja, kuliah, sambil organisasi. Jadi Iya bener banget. kamu nggak bisa bagi waktu intinya. Capek juga ya. Karena emang susah banget sih Vin bagi waktunya, karena kerjanya itu bukan cuma di satu tempat aja. Aku kerjanya di beberapa tempat. Ya karena emang kondisi ekonomi yang nggak seberapa stabil ya karena pandemi, jadi mengharuskan aku biar kerjanya itu juga merangkep gitu. Karena kalau cuma satu pekerjaan aja, cuma di satu tempat kerja itu aku rasa juga masih kurang buat biayain sehari-hari gitu. Oh gitu. Makanya bener-bener bagi waktu tuh susah banget, cari celahnya itu susah gitu. Perihal susah dihubungin itu ya karena emang kalau aku lagi kerja itu HP-nya tuh aku taruh locker, jadi nggak bisa buat sering-sering ngecek HP gitu. Apalagi kalau misalkan waktu weekend itu rame banget tempat kerja aku, jadinya nggak bisa dihubungin. Waktu rapat-rapat juga bisa datang buat diskusi gitu sih Vin. Itu sebenarnya alasanku. Oh gitu. Jadi kan kalau kamu bilang gini kan enak toh Div. Jadi teman-teman itu tahu kamu tuh kenapa kok hilang. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kamu ada apa-apa itu kamu bilang ke teman-teman, aku nggak bisa gini karena aku kerja gitu. Soalnya teman-teman kemarin kan pada ngutarain masalahnya waktu program kerja sekolah penulisan itu. Nah, si humas itu kesusahan soalnya emang tugas humas kan banyak. Terus yang kerja itu hanya ketua, soalnya kamu juga dihubungin susah gitu. Jadi tadi itu sempet rapat pada ini sih, pada agak emosi karena emang kamu gak ngasih kabar, gak ngasih kepastian lah intinya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, Re. Di sini aku ngadain rapat karena ada permasalahan yang mau kita bahas. Jadi gini, ada salah satu anggota kita yaitu dari divisi humas itu kabar-kabarnya itu menghilang atau gimana ya, kalau dikabarin itu, kalau dikontak itu nggak jawab, di telepon nggak jawab. Jadi intinya dia tuh lepas tanggung jawab dari tugas-tugas organisasi yang diberikan gitu. Jadi gitu Re permasalahannya Re. Menurut kalian gimana? Nanti mungkin Divna kan join, nanti mungkin kalian bisa tanya-tanya kenapa. Nah, ini Divna sudah mulai masuk ke Zoom Meet. Oke. Nanti aku minta tolong teman-teman tanyain ya kenapa Divna seperti itu. Halo Divna, apakah udah masuk di room ini? Iya, udah. Divna, oke. Halo Div, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di mana, Div? Ini teman-teman pada nanya ini kemana aja? Nggak kemana-mana, lagi sibuk aja. Organisasimu nggak kamu? Organisasimu gimana? Mau disepelekan ini? Nggak disepelekan kok. Nggak kemana-mana kok hilang tapi. Kemarin kemana? Pas project itu kemana? Masih ada urusan. Izin masuk ya? Ya, silakan. Gini Dev, aku kurang tahu ya masalahmu itu apa gitu. Aku juga kurang paham dan nggak akan peduli gitu sama masalahmu. Tapi setidaknya di sini di kepanitiaan ini, di organisasi ini itu kamu harus profesional gitu loh. Buat apa kamu masuk organisasi tapi kamu nggak bisa profesional gitu. Ya kalau emang nggak bisa profesional ya mundur aja gitu.
daripada nggak bisa profesional. Iya nggak gitu, sebenarnya tuh aku profesional. Tapi emang aku lagi ada perlu. Terus Masih ada urusan yang penting, jadinya aku harus bagi waktu antara urusanku sama organisasi gitu sih. terus kamu kira kami nggak ada urusan gitu. Jadi kamu ngerasa kami juga hidup kita lempeng, nggak ada permasalahan di bagian pribadi kita. Ya harus profesional dong. Masa tanggung jawab organisasi itu kan bareng-bareng. Kenapa kok jadi satu orang menghilang dengan alasan pribadi? Itu kan tidak masuk akal. Nah, sampai ketuamu sendiri itu loh, sampai harus rangkep tugas gitu, sampai harus apa? Harus gantiin kamu gitu loh. Nggak kasihan kamu sama ketuamu itu? Ya sebenarnya kasihan. Tapi aku juga masih bingung gitu loh, harus milih yang mana dulu yang aku utamain. Emang sama-sama penting gitu. Tapi ya gimana, teman-teman pasti bisa ngerti lah. Izin masuk ya. Dari tadi pihak Divna itu bilang, teman-teman bisa ngerti, teman-teman kalau Divna sendiri nggak bilang permasalahannya, apa yang harus diprioritasin dari kamu. Kan kita nggak tahu. Sebenarnya tuh ada sih masalah yang bikin aku sampai relain organisasiku itu gak seberapa aku urusin. Tapi mungkin aku gak bisa bilang sekarang karena emang ya kondisinya aja gitu. Izin masuk ya. Jujur Div, jujur banget dari tadi itu kamu berbelit-belit gitu loh. Kalau the point. Ini kamu jelasin aja deh. Ini kan cuma forum internal gitu loh. Daripada kamu monter-mandir dari tadi, mending kamu jelasin aja. Oke. Karena teman-teman di sini udah panas ya, udah pada nanyain kamu kenapa gini. Sebenarnya aku udah tahu kenapa Divna sering hilang, sering nggak bertanggung jawab itu. Tapi aku pengen tahu respon teman-teman seperti apa. Jadi di sini tuh kelihatan banget kan, Div, teman-teman itu bingung. Kamu tuh kemana gitu loh. Soalnya tugas organisasi juga kan banyak. Kalau misalkan kamu ngilang terus itu kasihan yang lain gitu. Terbebani gitu, Div. Jadi aku mau jelasin sedikit ya, Divna di sini tuh ini apa? Sambil kerja karena emang mau bantu ekonomi orang tuanya. Jadi tugas organisasinya itu kayak mangkrak gitu, soalnya sambil kerja, sibuk juga gitu. Mungkin Divna bisa jelasin ke teman-teman biar teman-teman yang ngerti. Ya oke, karena Vina udah bilang sedikit tentang sebenarnya apa yang aku lakuin itu benar. Aku selama ini tuh kayak ghosting di organisasi itu karena emang aku lagi sambil kerja gitu, jadi pembagian waktunya itu agak susah. Nah, kerjanya ini bukan karena emang aku mau gaya-gayaan uangnya buat aku nge-mall atau apa gitu, enggak, teman-teman. Jadi aku di sini kerja, emang tujuannya itu buat bantu ekonomi keluargaku. Jadi ya gitu teman-teman. Maaf ya kalau aku ghosting. Oke, jadi gini, Div. Semua juga punya kesibukan masing-masing kan. Pasti kesibukannya itu bukan hanya di organisasi saja, tapi seenggaknya itu kamu itu kasih kabar ke teman-teman kalau aku tuh gini. Jadi teman-teman tuh biar nggak bingung nyariin kamu gitu, biar ngerti juga gitu. Jadi sebisa mungkin kamu kasih kabar lah seenggaknya. Jadi jangan hilang kayak gini, soalnya semua pada bingung gitu, Divna. Iya, Rep. Maaf ya kalau aku ghosting selama ini, nggak ngasih kabar ke kalian tentang
masalah yang aku alamin. Jadinya teman-teman semua pada bingung sendiri sama aku. Terus juga teman-teman kerjanya itu jadinya tambah banyak karena aku nggak ikut join buat ngerjain proker-prokernya gitu. Maaf ya teman-teman. Nah, gitu Iya, teman-teman. Permasalahan yang ada di Divna mungkin ada yang ditanyakan atau gimana dari teman-teman sendiri? izin masuk ya. Lalu Iya, untuk kedepannya, Divna ini maunya gimana? Apakah tetap ikut berorganisasi atau gimana? Untuk saat ini karena aku masih benar-benar sibuk dan belum bisa bagi waktu, mungkin kedepannya aku undur diri aja dari organisasi ini karena emang gimana ya, perihal ekonomi sama organisasi kan sama-sama penting dan jujur aku lebih milih ekonomi buat bantu ekonomi keluarga, jadi aku milih kerja aja, jadi aku undur diri dari organisasi ini ya teman-teman. Masuk Ah, kedua, apakah Divna nggak bisa membagi waktu untuk kedua itu? Karena seiring waktu kan manusia itu kan beradaptasi. Apa ya, harus menerima keadaan aja. Sudah cukup sampai di sini atau masih pengen lanjut sebenarnya? iya, Divna sendiri gimana? Karena teman-teman juga sebagian tuh ada yang kerja juga, Div. Jadi mereka tetap bisa bagi waktunya buat organisasi, buat kerja gitu. Soalnya tugas organisasi juga banyak, kasihan Dava kalau sendirian terus gitu. Apakah Divna nggak bisa mempertimbangin lagi untuk bagi waktu? Sebenarnya kalau masalah ingin ikut organisasi tuh sebenarnya aku masih pengen buat bareng teman-teman juga, tapi ya gimana ya, karena di sini kerjaku tuh bukan cuma satu pekerjaan aja, jadi aku juga ngerangkep gitu kerjanya itu di sini gitu. Jadi ya itu tadi, daripada aku nanti ghosting lagi atau malah pekerjaan teman-teman tambah berat karena harusnya aku yang ngerjain prokernya itu, tapi malah jadi teman-teman yang harus nge-handle itu semua. Jadi mending aku undur diri aja ya teman-teman dari organisasi ini. Oke deh, aku minta persetujuan teman-teman juga mungkin. Kalau dari aku, kita nggak bisa memaksakan, dan itu kembali lagi ke orangnya mau lanjut atau tidak. Yang lain, Izin masuk ya ketua. monggo. Izin masuk. Eh, kalau dari aku sendiri kembali ke kreatifku sih, Eva. Seperti itu. Gimana Sel? Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Kalau dari aku sendiri kembali lagi ke kreatifku. Oke. Maunya gimana? Karena juga jadi beban juga kan. Iya, mungkin Dava selaku Kadif Humas, gimana? Ya, saya mungkin sedikit kecewa sih terhadap Divna karena tidak bisa membagi waktunya antara organisasi dan juga pekerjaannya. Tapi dari sisi Divnanya sendiri juga saya juga mengerti karena pekerjaannya juga banyak dan kondisi ekonominya juga yang mungkin sedang buruk. Jadi mungkin saya kembalikan ke Divna juga untuk menentukan pilihannya. Oke, berarti Divna ini sudah fix undur diri ya dari organisasi ini. Iya teman-teman, aku pilih fix undur diri dari organisasi ini. Makasih ya teman-teman buat waktunya selama ini bareng-bareng. Semoga organisasi ini bisa terus maju meskipun tanpa aku. Semoga lebih maju lagi lah. Jadi nanti teman-teman semoga bisa dapat rekan baru yang lebih
bisa menghandle pekerjaannya, tanggung jawab lah sama pekerjaan di organisasi ini. Makasih ya teman-teman. Oke, makasih kembali Divna. Aku harap tetap jaga silaturahmi ya. Jadi aku mau ambil sedikit kesimpulan di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman emang merasa berat di organisasi ini, nggak apa-apa, teman-teman bilang aja ke teman-teman yang lain, mungkin bisa backup tugasnya. Jadi nggak harus hilang seperti itu. Jadi sebisa mungkin tuh kasih kabar, teman-teman bilang gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Oke, jadi clear ya masalahnya. Divna udah keluar dari organisasi ini. Aku tutup ya rapatnya teman-teman. Terima kasih udah hadir, terima kasih udah melakukan diskusi permasalahan Divna ini. Apabila ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.